Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih, sahabat GKP TV. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini, tanggal 24 April 2026, untuk bersama-sama menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan memberikan keselamatan dan kehidupan kepada kami. Engkau memberikan hari yang baru ini, agar kami juga mengalami kasih-Mu, mengalami tuntunan-Mu dalam hidup kami, menjalani hidup kami hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar kami menerima firman-Mu, agar dengan kekuatan firman-Mu, kami mengalami kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan, dan menjalani kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur atas firman yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada sebuah statement dalam pasal 2 ayat 6a ini tadi ialah, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Itu berarti bahwa kita sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, ditebus olehnya, dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Puji Tuhan untuk itu. Dalam suasana seperti ini juga, firman Tuhan mengajak kita agar setiap orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus itu, selalu harus hati-hati dan waspada. Mengapa? Karena dunia ini, iblis dan setan atau orang-orang yang tidak percaya akan terus berusaha mempengaruhi kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Berusaha terus untuk memperdayakan kita dalam hidup ini, agar kita meninggalkan Tuhan Yesus, agar kita melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus. Itu sangat jelas pada ayat 4. Demikian katanya, jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ayat 4b. Pasal 2 ayat 4b. Karena itu kita selalu dipanggil waspada. Berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sempat kita diperdayakan oleh siapapun. Bahkan disebutkan tadi sini, dengan kata-kata yang indah. Dengan iming-iming yang indah, dengan ungkapan-ungkapan yang indah, bukan dengan ungkapan yang kasar, tapi dengan yang indah. Coba kita bayangkan begitu mudahnya orang tergoda pada zaman ini dengan kata-kata yang indah, dengan iming-iming yang indah, dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Contoh ya, salah satu saja. Dengan ungkapan-ungkapan yang indah, judi online menawarkan kepada kita bahwa dengan judi online kita dapat menjadi orang kaya. Indah sekali toh. Tapi itu semua adalah untuk memperdayakan kita. Coba bayangkan berapa ribu orang yang sudah terperdaya oleh gara-gara itu. Karena itu saudara-saudaraku, supaya tidak terperdaya, supaya kita tidak diperdayakan oleh dunia dan setan dan iblis itu, ada panggilan kepada kita. Katanya demikian, sangat jelas.
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, bertumbuh dan dibangun di dalam Kristus, makin teguh di dalam Kristus. Paulus memakai gambaran kita ini digambarkan seperti pohon kayu, berakar di dalam Dia, berakar di tanah yang memberikan kehidupan kepada pohon itu. Akarnya menghisap kehidupan dari tanah itu. Cobalah kita bayangkan, kalau hidup kita terus bersumber dari Kristus, kita akan bertumbuh terus. Kita makin kokoh, kalaupun diterpa angin keras badai, karena kita sudah mendapatkan kehidupan dari Kristus, seperti sebuah pohon yang mendapat kehidupan yang baik, tidak akan goyah. Dan setiap hari makin kuat, makin kokoh. Kita pakai kata ini, makin kuat, makin kokoh. Saudara-saudaraku yang kekasih, syarat ini harus kita miliki. Berakar di dalam Dia, hidup di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dibangun di dalam Kristus. Dan akhirnya, kalau kita hidup dengan seperti itu, buah yang terakhir akan nampak, yaitu firman ini mengatakan kepada kita, akhirnya hatimu berlimpah dengan syukur. Hatimu melimpah dengan syukur. Inilah kehidupan orang percaya itu. Bersyukur kepada Tuhan dalam hidup ini, karena terus bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Melimpah dengan ucapan syukur. Diterpa angin badai, pohonnya tetap kokoh dan kuat. Ada goncangan, kita tetap kuat dan kokoh. Sekali lagi, jangan sempat diperdayakan oleh dunia ini dengan kata-kata yang indah itu, yang merusak hidupmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas jaminan-Mu kepada kami, bahwa manakala Tuhan tetap berdiam di dalam kami, dan kami berakar di dalam Engkau, kami akan bertumbuh, terus dibangun di dalam kasih-Mu, dan makin teguh dalam perjalanan hidup ini. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Biarlah kami terus melimpah dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin.